Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Della Ariesta dengan NIM 017 dan teman saya Kelvin Irawan dengan NIM 018. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik pengujian perangkat lunak, yaitu pada white box testing dan black box testing. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu white box testing. White box testing merupakan salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program. Biasanya, testing ini juga disebut sebagai pengujian struktur. Aspek pengujian pada white box. Yang pertama yaitu mendefinisikan semua alur logika, yang kedua membangun case yang digunakan dalam pengujian, yang ketiga mengevaluasi semua hasil pengujian, dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian secara menyeluruh. Jenis-jenis white box testing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengujian jalur dasar atau basic path testing. Pengujian ini merupakan metode identifikasi yang berdasarkan pada jalur, struktur, atau koneksi yang ada dari suatu sistem atau bisa juga disebut sebagai tes cabang. Yang kedua, pengujian struktur kontrol atau control structure testing. Pengujian ini sebagai pelengkap bagi pengujian jalur dasar atau basic path testing. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan basic path testing. Yang pertama yaitu menggambarkan grafik alir atau flow graph berdasarkan algoritma perancangan prosedur atau fungsi. Yang kedua menentukan cyclomatic complexity. Yang ketiga menentukan jalur-jalur dasar sesuai dengan jumlah dari cyclomatic complexity. Dan yang terakhir yaitu mendefinisikan kasus-kasus uji untuk setiap jalur dasar yang telah ditentukan. Sedangkan pada control structure testing dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu testing kondisi atau condition testing. Pada testing ini yaitu berfokus pada setiap kondisi yang ada dalam program. Yang kedua yaitu testing alur data atau data flow testing. Testing ini ditentukan berdasarkan pendefinisian dan penggunaan variabel dalam program. Dan yang terakhir yaitu testing loop, berfokus pada validasi loop yang telah dibuat. Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Selanjutnya, tipe uji black box testing ada tiga. Yang pertama, functional testing, yang kedua, non-functional testing, yang ketiga, regression testing. Untuk functional testing, proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik sebuah software. Yang kedua, non-functional testing merupakan pengujian yang melakukan verifikasi pada kebutuhan non-fungsional seperti performa dan kegunaan sebuah aplikasi. Untuk yang ketiga, regression testing, pengujian terhadap perangkat lunak secara menyeluruh dan sedetail mungkin. Kemudian untuk teknik black box testing ada 7. Yang pertama ada equivalent partitioning, yang kedua ada boundary value analysis, yang ketiga ada fuzing. Untuk equivalent partitioning, cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Untuk boundary value analysis ini lebih fokus kepada boundary di mana adakah error dari luar atau sisi dalam sebuah software. Yang ketiga untuk fuzing merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari sebuah software. Yang keempat dari teknik black box testing ada cause effect graph, yang kelima ada orthogonal array testing, yang keenam ada all-pair testing, yang ketujuh ada state transition. Yang keempat cause effect graph, teknik testing yang menggunakan grafik sebagai acuannya. Grafik menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error. Kemudian untuk kelima, orthogonal array testing dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Kemudian untuk all-pair testing, dalam teknik ini semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi. Yang ketujuh, state transition
melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Kelebihan dan kekurangan penggunaan black box testing. Untuk kelebihannya, yang pertama, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Yang ketiga, programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama, uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Sekian, terima kasih.